Jika kita ambil satu kata dari kamus, sebagaimana kita petik satu daun dari tumbuhan, muslimun, ini adalah isim ya, kata benda muslimun. Nah, kita ingin membuat kalimat dari satu kata ini. Pertama, kita buat kalimat dengan action ya, kata kerjanya. Ada kata kerjanya, yaitu muslimun membaca kitab. Bahasa Arabnya menjadi yaqra'u muslimun al-kitab. Kita perhatikan bahwa kalimat ini diawali dengan kata kerja yaqra'u ya. Yaqra'u sebagai fi'il, kemudian muslimun sebagai fa'il pelaku, dan al-kitabah sebagai maf'ul bih. Struktur dalam kalimat ini adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Karena itu dinamai dengan jumlah fi'liyah atau kalimat verbatif. Yang kedua, dari kata muslimun ini kita beri keterangan atau kita beri infonya, kita beri kabarnya, tetapi tidak perlu kata kerja. Jadi muslim ini tidak melakukan action. Misalnya muslim itu rajin, muslim itu direktur, muslim itu mahasiswa, muslim itu di masjid, dan lain sebagainya. Contohnya, al-muslimu nasyitun, muslim itu rajin. Dalam struktur ini, al-muslimu kita namai sebagai mubtada ya, artinya objek atau subjek yang mengawali sebuah perkataan. Sedangkan nasyitun atau rajin itu adalah khobarnya atau info keterangan dari objek tersebut. Seperti tadi kita terangkan bahwa kita ambil satu kata dari kamus, muslim, mau kita terangkan ini, apakah dia mau action, melakukan sesuatu, itu masuk ke jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il, kata kerja ya. Misalnya, yaqra'u muslimun. Tetapi struktur yang ini, penekanannya adalah di objeknya itu, yaitu isimnya ya, al-muslimu. Al-muslimu itu kita beri keterangan, yaitu nasyitun. Muslim itu nasyid, yaitu rajin. Jadi al-muslimu sebagai mubtadanya, nasyitun sebagai khobarnya, sebagai keterangannya atau infonya. Karena itu kalau kita berikan sebuah kalimat hanya mubtada saja, itu seperti kita mengambil satu kata benda kemudian tidak diberi keterangan, orang akan bingung. Misalnya pulpen itu, ya pulpen itu kenapa? Atau pulpen ini kenapa? Harus diberi keterangan. Karena itu mubtada kalau dihadirkan sendiri dia akan buat orang jadi kesal ya. Dan perlu dijelaskan dengan khobarnya, yaitu infonya. Jadi inilah dua struktur kalimat dalam bahasa Arab. Satu diawali dengan kata kerja atau jumlah fi'liyah ya. Ada kata kerjanya dulu, yaqra'u. Yang kedua, tanpa kata kerja di awal. Jadi langsung ke objeknya atau subjeknya langsung ya. Misalnya al-muslimu, muslim itu. Bisa juga pulpen itu ya. Al-qalamu tawilun. Pulpen itu panjang misalnya. Al-qalamu tawilun. Pulpen itu kita kasih keterangan tawilun, panjang. Atau yang lain misalnya kita bilang mahasiswa itu di kelas, at-talibu fil fasli. At-talibu sebagai mubtada, fil faslinya khobarnya karena itu menerangkan. Namun ada kalanya khobar atau infonya itu berupa kata kerja. Misalnya at-talibu yajlisu 'alal kursi. At-talib itu mubtada, sebagai objeknya, yajlisu 'alal kursi, duduk di kursi, itu sebagai khobar, keterangannya saja. Tetapi ini termasuk jumlah ismiyah karena penekanannya adalah di awal kata benda atau isimnya. Baik, kita latihan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Daraballahu, daraba ini adalah fi'il dulu ya, di awal dengan fi'il, kata kerja. Daraballahu, fa'ilnya adalah Allah. Allah memberikan masalan, permisalan kepada orang-orang yang beriman ya. Allah sebagai fa'il, subjek, kemudian daraba sebagai fi'il. Strukturnya adalah karena di awal dengan kata kerja atau fi'il, ini jumlah fi'liyah. Allah fa'il, daraba fi'il, masalan sebagai maf'ul bihnya.
Namun kita bandingkan dengan surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat bahwa diawali dengan alhamdu, ada alif lam, itu ciri-ciri isim. Alhamdu isim ya, karena itu kita sebut jumlah ismiyah. Dalam kalimat ini tidak boleh dibilang fi'il, fa'il, maf'ul. Dia masuk tipe yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Alhamdu sebagai mubtada ya, mubtadanya marfu dengan u, alhamdulillahi, dan seterusnya itu sebagai khobarnya, keterangannya. Alhamdu, pujian itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi jelas infonya atau kabarnya. Contoh lainnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika jaa datang, ini sudah ada fi'ilnya ya. Jaa nasrullah, yang datang adalah pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jadi ja'anya sebagai fi'il dan nasrullah sebagai fa'ilnya. Ini strukturnya adalah jumlah fi'liyah ya. Kita lihat ayat yang lainnya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah waliyul ladina amanu, walinya atau penolongnya orang-orang yang beriman. Jadi lafaz Allah, isim jalalah Allah, kemudian diberi keterangan waliyul ladina amanu, penolongnya orang-orang yang beriman. Jadi ini strukturnya adalah mubtada ya, Allahu mubtada marfu, waliyu khobarnya juga marfu ya, marfu dan marfu. Allahu waliyu, Allah adalah waliyu, penolong, mubtada dan khobar. Karena itu ini jumlah ismiyah ya, tidak diawali dengan fi'il. Contoh yang ketiga, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatama ini adalah fi'il ya. Khatama artinya mengunci atau menutup, mengunci, fi'il. Lafaz Allahu adalah isim, maka dia sebagai fa'il. Struktur ini karena diawali dengan fi'il, maka ini fi'il. Lafaz Allahu sebagai fa'il karena dhamma ya, fa'il dan fi'il. Awalnya fi'il dan Allah sebagai fa'il. Karena itu ini adalah jumlah fi'liyah. Coba kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika ini adalah isim isyarah atau tunjuk, dzalika al-kitabu. Dzalika kitabu. Itu ini juga salah satu variasi bentuk mubtada ya. Tidak harus kata benda secara real, tapi juga bisa isim berupa isim isyarah, kata tunjuk. Dzalika posisinya sebagai mubtada, al-kitabu sebagai khobarnya. Itu apa? Al-kitabu, yaitu kitab. Karena itu alkitabnya sebagai khobar dan harus marfu ya dengan u. Kenapa u ya? Kan dia sebagai khobarnya atau penjelasnya. Dzalikal kitabu. Dan ini adalah jumlah ismiyah.